Selamat sore, salam Hyper Grace. Salam Irena. Topik kali ini yang saya pilih adalah beriman di tengah deadline. Dengan subtopik menemukan kasih karunia Tuhan Yesus di tengah tekanan hidup modern. Sebelum itu saya ada pertanyaan, yang merasa boleh angkat tangan. Siapa yang dalam minggu ini merasa sangat sibuk? Semua. Oke. Mamikin. Ada yang punya agenda kerja atau to-do list, tapi to-do list malah kosong. Ada yang sampai lupa makan atau tidur demi kerjaan atau tugas. Saya juga pernah ada di titik itu. Tugas sekolah menumpuk sampai tidak tidur. Badan ada di gereja, tapi pikiran masih di Word, Canva, dan sebagainya. Di zaman sekarang, kesibukan bukan cuma aktivitas, tapi semacam identitas. Semakin sibuk, kita merasa semakin penting. Tapi pertanyaannya, apakah jiwa kita juga ikut sehat? Atau hanya tubuh kita yang bergerak, sementara jiwa kita lelah? Hidup terasa seperti lomba tanpa garis akhir. Setiap hari kita dikejar target. Dosen atau guru kasih tugas, kantor kasih deadline, media sosial kasih tekanan untuk selalu terlihat bahagia dan sukses. Di sini pasti ada yang pernah buka Instagram dan lihat orang lain jalan-jalan ke Jepang, bisnisnya sukses, kombo posting dengan caption productive day. Lalu orang merasa, siapa kang kita hidup cuma begini? Kita membandingkan highlight reel orang lain dengan behind the scene hidup kita sendiri. Belum lagi notifikasi terus berdatangan, FB, Messenger, email, WA, reminder Zoom, aplikasi belajar, dan kadang teman main game juga ikut nimbrung. Semua ini membuat kita cepat secara ritme, tapi kosong secara makna. Kita lelah, kita kehilangan damai, kita kehilangan arah. Mazmur 42 ayat 5, saya bacakan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Daud, seorang raja dan penyembah sejati pun pernah berkata, aku tertekan, jiwaku gelisah. Perhatikan, bahkan orang yang dekat dengan Yahweh pun tidak imun terhadap tekanan hidup. Hari ini banyak anak Tuhan yang luar kelihatan aktif, tapi dalamnya kosong. Rajin pelayanan, tapi kehilangan gairah. Selalu sibuk, tak punya waktu untuk merenung dan memulihkan diri. Saya burn out, saya anxious, tapi saya harus tetap senyum karena orang pikir saya kuat. Itu suara banyak orang hari ini. Tapi tenang, Paulus pun pernah merasa tidak kuat. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 12 ayat 9. Dua, tiga. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menemani aku. Dalam ayat tersebut, Paulus minta agar Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Ini sebuah bentuk penderitaan yang sangat mengganggunya. Tapi Tuhan tidak angkat beban itu,
Sebaliknya, Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik, kasih karunia. Artinya, Tuhan Yesus tidak selalu mengubah situasimu, tapi Dia akan memberimu cukup kasih karunia untuk berjalan melaluinya. Di dunia yang menuntut kita jadi selalu kuat, Tuhan berkata, "Dalam kelemahanmu, Aku yang akan kuat. Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya perlu bergantung padaku." Jadi, bagaimanakah mencapai hidup tenang di tengah deadline? Yang pertama, prioritaskan waktu dengan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 10 ayat 42 ada kalimat, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Marta sibuk dengan banyak hal, Maria duduk di kaki Yesus. Yesus bilang, Maria memilih bagian yang lebih baik. Jadi, kadang orang butuh berhenti, bukan untuk lemah, tapi untuk terhubung ulang. Apa yang bisa orang coba biasakan? Mulailah hari bukan dengan notifikasi HP, tapi dengan 5 menit firman dan doa. Bukan karena kita wajib, tapi karena jiwa kita butuh itu. Yang kedua, belajar berkata tidak demi kesehatan jiwa. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita sering takut mengecewakan orang lain, tapi tanpa sadar kita mengecewakan diri sendiri. Kita tidak bisa memberi damai kalau kita sendiri hancur di dalam. Berani untuk berkata no kepada orang lain kadang adalah cara berkata yes kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup bukan soal kontrol, tapi kepercayaan. Dasarnya ada dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita suka kontrol, semua harus selesai, semua harus sesuai rencana, bla bla bla. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita melepaskan dan percaya bahwa Dia tetap bekerja. Bahkan saat kita istirahat, ingat contoh dari Tuhan Yesus. Dia pun menarik diri untuk berdoa. Itu di dalam Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus tahu kesibukan bukan alasan untuk tidak berdoa. Justru karena sibuk, Dia tahu prioritasnya. Saudara-saudara sekalian, dunia tidak akan berhenti menuntut, tapi Tuhan tidak menuntut performa. Dia mengundang kita untuk datang dalam segala kelemahan, kekacauan, dan kelelahan kita. Ada tertulis dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah, berhentilah sejenak, kasih karunia-Nya cukup." Mari orang beriman di tengah deadline, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan dari Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya diserahkan kepada Pastor Jerry. Ya, Kenzo semakin tajam. Ya, ini jadi rupa beda sanger ini. Tajam dua pinggir. Ya, ada bahasa-bahasa yang berbau filosofis. Ya, gak ada ini. Yang tadi pergi guru spiritual siapa ini? Ya. Itu awal itu pertama bagaimana Kenzo? DP kalimat awal pembukaan itu yang menarik sekali. Dan ini menyindir sekali Papa dan Mama. Memang kena persis. Ya. Jadi baguslah kalau Papa Mama sangat tersinggung.
Karena untuk itulah Kenzo menyampaikan kebenaran ini. Kenzo sedang menyampaikan cinta kasihnya kepada kedua orang tua. Ya, kita ngomong kita merinding. Ini anak ini dipakai Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang kebetulan. Itu di luar sana tuh kebetulan. Ya, di dalam Yesus Kristus kita semuanya terukur, terencana matang. Bagaimana dari awal Kenzo? Dia punya preambul dan DP kata pengantar tadi. Itu ada ungkapan berbau filosofis itu. Yang awal sekali. Kenapa? Yang di awal dan di pembukaan masuk itu dia. Siapa yang merasa sangat sibuk di minggu ini? Angkat tangan siapa yang Siapa yang merasa merasa sibuk. sangat sibuk minggu ini? Kemudian yang ada lagi yang nampaknya sibuk tetapi apa tuh? Ada di kalimat sepanggal kita lupa catat kok karena kita ada rekam. To-do list, tapi to-do list kosong. Apa? Yang memiliki to-do list, tapi to-do listnya malah kosong. Oh iya. Ya, itu kosong tuh. Kita memang suka menyenangkan orang lain kan. Padahal kita sendiri nak mampu semuanya kita rangkul, nak mungkin lah. Ya. Tapi ya nanti disimpulkan masing-masing ya. Pokoknya khotbah ini luar biasa. Tolong rekam Pak Gem ya. Nanti kita mau putar-putar ulang karena ada bahasa yang kita perlu belajar ya dari anak muda yang cerdas. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan Yesus ya.